menanyakan amalan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Setelah diceritakan oleh Bilal bin Rabah dan itu dipersetujui oleh Rasulullah SAW. Lalu kaedahnya ya, yang apa namanya, zikir mutlak itu bukan langsung ibadah muqayyad ya. Zikir mutlak yang perlu kita ketahui adalah zikir yang syariatnya memberi ruang yang luas. Contoh doa, pujian, ya zikir umum. Dalam hal ini ya, boleh ada variasi lafaz selama maknanya benar dan tidak menyelisih syariat. Dan intinya ya, Ibnu Umar tadi ya, beliau tidak pernah yang namanya membuat solat baru, membuat hari raya baru, apalagi membuat zikir berjamaah yang baru, membuat tata cara ibadah yang baru. Ya, yang beliau lakukan hanyalah tambahan doa atau zikir dalam ruang yang memang dibolehkan syariat. Jadi kullu bid'atin dalalah, makna kullu di sini adalah am. Itu umum yang tidak ada pengecualian. Dijelaskan juga oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi ya, kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu, bahwasannya makna kulluh itu semua. Ketika mereka ya menanggapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kullu bid'atin dhalalah itu. Sudah. Lalu ya, begini Bang, terakhir. Kalau setiap tambahan lafaz otomatis dibilang bid'ah ya, maka sahabat yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika menyebutkan doa ketika i'tidal itu ya, itu harus dianggap bid'ah atau harus dianggap ahli bid'ah karena mereka melakukan bid'ah begitu. Tapi bid'ah itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini bukan bid'ah, tapi istiqra' namanya Bang. Jadi intinya yang kami pahami, kullu dalam hadis Nabi itu am, semua. Sudah, Ustaz? Ya, tafadhol. Siap. Kita buktikan dengan data apakah benar Imam Ibnu Rajab ya menjelaskan lafal kullun tersebut sebagai kullun yang bermakna semuanya. Kita berbicara di sini dulu, kita ambil satu persatu. Apakah benar Imam Ibnu Rajab mempunyai seperti itu? Padahal Imam Ibnu Rajab di dalam salah satu kitab di situ menjelaskan perihal menyikapi bid'ah, bahwasanya ketika bid'ah itu apa? Bid'ah tersebut itu tidak yukhalif terhadap Al-Quran, sunnah, ijma' dan athar, maka itu dikatakan bid'ah lughawi. Bid'ah lughawi itu apa kata Imam Ibnu Rajab? Ialah suatu ibadah yang tidak menyalahi koridor-koridor syariat. Itu. Jadi jikalau misalkan mengatakan Ibnu Rajab itu mengatakan menyimpulkan makna kulun itu terhadap amun seluruhnya, mohon maaf, ini sangat bertentangan dengan sikap Ibnu Rajab tersendiri di dalam menyikapi bid'ah itu tersendiri, yaitu masih dibagi. Ada yang lughawi, ada yang syar'i. Yang syar'i di situ adalah yang yukhalifu madaras syariah, sedangkan yang lughawi itu adalah yang tidak menyalahi madaras syariah.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyikapi perihal Abdullah bin Umar itu bukan takriri. Bukan takriri. Tidak takrir oleh baginda Nabi. Karena penyebutan wazidtu fihi itu baginda Nabi sudah wafat. Itu baginda Nabi sudah wafat. Jadi jangan dijadikan perbandingan dengan hadis takriri. Kalau hadis takriri itu dilakukan, diketahui oleh baginda Nabi, lalu ditetapkan oleh baginda Nabi. Ini namanya takriri. Lah, sementara yang Ibnu Umar dalam menambah bismillah at-tahiyah itu baginda Nabi sudah tidak ada. Sudah wafat. Lah, sehingga di situ tidak bisa dikatakan takriri dan tidak bisa dibandingkan dengan takriri. Kurang tepat, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan mengatakan bahwasanya ketika ada suatu ibadah yang di situ sudah disyariatkan ibadahnya, maka bacaannya ketika ditambah itu tidak dikatakan bid'ah yang sayyi'ah. Ini saya sangat senang. Kenapa? Berarti ada peningkatan, ada perbedaan dari jenengan. Banyak dari kelompok salafi yang mengatakan bahwasanya menambah lafal sayyidina di dalam sholat itu tidak boleh, itu bid'ah katanya. Lah, dengan menyikapi hal ini berarti menurut jenengan ketika menambah lafal sayyidina jenengan juga pro, tidak apa-apa karena itu dalam sholat. Sama halnya dengan penambahan Abdullah bin Umar dengan tambahan apa? Bismillahi. Nah, jadi ini sudah ada peningkatan dari jenengan, sudah membedai salafi yang lain. Salafi yang lain mengatakan bahwasanya menambah lafal sayyidina, ya, menambah lafal sayyidina itu bid'ah dhalalah itu. Nah, tapi menurut jenengan kalau itu tambahannya di dalam sholat yang di situ makruh, nah itu tidak apa-apa katanya. Ini luar biasa jenengan. Artinya membedai dengan keterangan-keterangan salafi yang lain. Terus yang kedua, perihal Abdullah bin Umar. Oke, jenengan misalkan di dalam hal ini mempunyai tanggapan seperti itu sekalipun tanpa data. Ini saya bacakan data perihal Sayyidina Umar menyikapi tentang perihal mengenai masalah bid'ah tentang sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam mengenai masalah bid'ah sholat duha, Ibnu Abi Syaibah haddatsana Ibnu Ali anil Juri anil Hakam anil A'raj qala sa'altu Ibnu Umar an sholatid duha. Ini terdapat perdebatan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah mengatakan baginda Nabi pernah sholat duha. Akan tetapi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar mengatakan tidak pernah sama sekali sholat duha. Makanya terdapat perbedaan antara Abdullah bin Umar dan Sayyidatina Aisyah. Menurut Abdullah bin Umar, sholat duha itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Saya bacakan datanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Waqi' qala sana Hajib bin Umar anil Hakam bin A'raj qala sa'altu Ibnu Umar an sholatid duha. Saya bertanya terhadap Abdullah bin Umar tentang sholat duha. Faqala, maka Sayyidina Umar di situ berkata bid'atun, itu adalah perkara yang bid'ah. Lalu diterangkan lagi dalam dalam keterangan bahwasanya qultu libni Umar radhiyallahu anhu atusallid duha, apakah engkau sholat duha? Kola, maka dijawab la. Kultu fa Umar, kalau Sayyidina Umar bagaimana? Kola, la, tidak. Kultu fa Abu Bakar, tidak dua, la. Kultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kola, la. Makanya mempunyai semboyan kata para ulama. Kalau ayahnya Abdullah bin Umar mempunyai semboyan nikmatul bid'ah itu adalah apa? Sholat tarawih, sementara putranya Abdullah bin Umar itu mempunyai semboyan nikmatul bid'ah sholatud duha. Gini Bapak, artinya Abdullah bin Umar itu memang sangat pro terhadap bid'ah hasanah. Gitu. Lanjut. Benar, Rasulullah SAW sudah wafat ketika sebagian asar dari Abdullah bin Umar ya terjadi ya. Karena itu sebagian orang berkata itu bukan takrir Nabi ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Namun ucapan ini ya justru
tidak mengenai inti pembahasan yang kita bahas ini ya Bang. Karena hujah ahlu sunnah dalam masalah ini itu bukan mengatakan semua ijtihad sahabat otomatis ya jadi sunnah. Akan tetapi ya amalan Ibnu Umar yang dilakukannya itu bukan bid'ah syariah ya. Bukan bid'ah syariah yang tercelah sejak awal. Lalu ya kemudian apakah semua yang tidak ditakrir oleh Rasulullah SAW yang menjadi bid'ah? Tentu jawabannya tidak, karena ada perbedaan. Di antaranya perbedaan antara membuat agama baru dengan ijtihad dalam perkara yang punya asal syariat umum atau dalilnya. Ya. Itu bukan langsung membuat perkara baru Ibnu Umar itu. Para sahabat ya banyak beristihad setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam perkara cabang yang memiliki dasar umum ya. Ya contohnya pengumpulan mushaf Al-Quran, ya titik dan harokat mushaf kita, ya adzan kedua Jumat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pembukuan ilmu dan lain-lain. Ini bukan bid'ah syariah. Walaupun Rasulullah SAW tidak melakukan secara bentuk teknis yang sama ya. Mengapa? Karena ada asal syariatnya. Nah poinnya, Ibnu Umar tidak membuat ibadah baru Abang. Ini inti masalahnya kita ini. Ya tambahan doa atau zikir Ibnu Umar yang dilakukannya bukan ritual baru. Ya bukan ibadah baru, bukan tata cara baru, ya bukan hari raya baru, bukan. Tetapi ijtihad dalam lafaz zikir yang masih berada dalam koridor zikir yang disyariatkan. Ya, masih berada dalam koridor, dalam jalur syariatnya. Yep. Ini apa namanya? Jadi intinya ana tetap tidak setuju dengan Abang ya. Tapi ini tidak untuk kita saling paksakan ya. Kan kita diskusi sehat, diskusi sehat. Kita berpegang kepada dalil dalil masing-masing. Dan intinya ana dengan antum ya tidak sepakat dengan itu. Siap. Begini Ustaz, mohon maaf, berarti jenengan setuju ya di dalam apa? Di dalam sholat ditambah lafal sayyidina itu. Setuju ya? Kalau pembahasan itu kita rancukan dulu Bang. Enggak, maksudnya begini Ustaz. Ini sebenarnya dari kesimpulan penyampaian jenengan sendiri. Kata jenengan, sekalipun saya masih belum mendapatkan data ataupun referensi, kalau di dalam masalah tambahan zikir, ijtihad sahabat itu enggak apa-apa. Kata jenengan kan seperti itu. Lah, karena ada dalil ini saya, Bang. Gimana? Karena ada dalil umumnya. Dalil umumnya apa? Tentang zikir itu. Coba. Dalil umumnya bagaimana? Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab kan enggak salah Bang. Ana tidak hafal tapi berarti kalau zikir boleh menambah-nambah membuat sendiri, contohnya seperti sholawat nariyah itu boleh berarti ya? Ana tidak setuju itu Bang, karena dalam zikir yang disyariatkan. Begini Bapak, mohon maaf tadi jenengan, jenengan tadi menyimpulkan bahwasanya kalau zikir itu tidak apa-apa kalau ditambah, sebagaimana zikir yang ditambah oleh Sayyidina Umar. Ketika misal kalau seandainya kita berzikir kepada Allah, tentunya zikir yang tidak kita buat-buat, dalam artian ya zikir yang di mana ada kata yang berlebihan di dalamnya yang tidak bertentangan dengan syariat, itu ana rasa boleh ditambahkan. Oke. Lah, sekarang Ustaz, Sayyidina Umar di situ kan menambah-nambah. Bismillah. Bismillah itu sudah ada sebelumnya atau tidak, Bang? Lah, sudah ada. Kalau gitu Ustaz, tahlilan la ilaha illallah sudah ada sebelumnya juga, Bapak. Caranya, Bang. Lah, iya caranya juga baginda Nabi tidak pernah membaca basmalah di dalam Al-Qur'an, di dalam sholat. Gitu loh.
Kalau berbicara cara, jenengan misalkan menyalahkan tahlilan karena caranya tidak pernah dilakukan baginda Nabi. Begitu juga sama, sholat pun baginda Nabi tidak pernah memberi cara dengan Bismillah. Rasulullah SAW membaca Bismillah di dalam solat tapi disirkan. Iya, disirkan itu dibaca ketika rukun Fatihah. Ini bukan Fatihah. Membaca Bismillah itu disirkan, Bang. Iya, iya. Dan itu dalil umumnya. Disirkannya itu di mana? Di Fatihah apa di tahiyat? Hah? Di Fatihah. Nah, yang saya baca itu di tahiyat. Bismillahi at-tahiyatulillah. Tidak pernah baginda Nabi dalam tahiyat itu Bismillah ya tahiyat. Tidak pernah nyontohkan seperti itu. Itu Bapak. Kalau jenengan berbicara cara, baginda Nabi pun tidak pernah memberi cara baca Bismillah sebelum tahiyat. Loh, kenapa Abdullah bin Umar membaca basmalah? Kayaknya antum tidak paham tentang ijtihad kalau Oke, ijtihad itu apa? Ijtihad itu apa? antum tidak paham tentang ijtihad kalau nggak salah. Iya, iya, ijtihad itu apa? Kalau jenengan paham, ayo kita berbicara ijtihad dengan referensi lah. Ayo. Apa itu ijtihad? Hah? Yang anah tanyakan itu antum paham tentang ijtihad atau tidak? Paham, sangat paham. Jenengan paham tidak? Kalau saya tanya balik, jenengan paham tidak? Hah? Halo? Insya Allah paham. Oke. Paham, Bang. Di dalam ijtihad itu ada dua macam. Di dalam ijtihad itu ada dua macam yang di situ konsekuensinya ijtihadi di situ ada qat'iyud dalalah, ada qat'iyud lafdhiyah. Apa yang dikatakan qat'iyud dalalah dan qat'iyud qat'iyah? Kalau jenengan paham ijtihad, apa itu yang dikatakan qat'iyud dalalah dan apa itu qat'iyah dalam ranah ijtihad? Abang. Iyalah, apalagi? Abang. Abang. Definisinya, Bang. Ayo, biar antum tidak bingung loh. Oke, saya bacakan ya referensinya ya. Jenengan nanti bacakan juga referensi yang saya minta. Definisinya. Iya, saya Kalau bacakan ya. Ya. Definisinya dulu, Bang. Iya, iya saya bacakan loh, Pak. Ya. Halo. Ayo bacakan. Saya bacakan. Perihal mengenai masalah apa? Ijtihadiyah ataupun dhaniyah. Di situ adalah ulama menyikapi ketika ada suatu perkara yang perkara tersebut di situ tidak ada. Ini yang pertama ya. Yang di sini merupakan dhaniyahnya. Dhaniyahnya di situ ketika ada keterangan apa dari Al-Qur'an, begitu juga dalam hadis, di situ tidak ada secara eksplisit, maka di situ timbullah ijtihadiyah. Makanya di situ ada istilah majaz. Lah, ada yang kedua yaitu yang qat'iyah, yang di situ tidak perlu perihal mengenai masalah ijtihadiyah karena di situ sudah qat'i, maka di situ adalah qat'iyah. Oke? Iya. Ibnu Umar itu adalah ibadah baru begitu. Oke, siap. Untuk ibadah baru. Oke, siap. Begini, Ustadz, ketika jenengan percaya terhadap ijtihad, ibadah baru. Sudah. Saya tangkap ya. Saya tanggapi. Ini begini, Ustadz, ketika jenengan mengecualikan Ibnu Umar dalam berijtihad, sementara jenengan berkuar-kuar semua bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi itu bid'ah, semua hal yang tidak berkaitan dengan baginda Nabi itu bid'ah, berarti jenengan masih mengecualikan ijtihadi para sahabat. Yang menyebutkan aku tinggalkan Al-Quran dan Ahlul Baitku secara sharih, secara jelas itu ada. Oke, berarti boleh ya Ibnu Umar di situ membuat cara-cara yang tidak dibicara oleh baginda Nabi, boleh? Boleh berbuat bid'ah berarti? Hah? Katanya membuat cara baru dengan ijtihadnya.
Itu boleh. Berarti boleh berarti. Oke, sekarang begini deh. Ijtihad itu menurut jenengan itu apa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ijtihad jenengan katanya paham. Apa itu ijtihad? Definisi ijtihad. Ayo. Halo, halo. Suara saya jelas di bawah teman-teman. Khawatir beliau pura-pura tidak dengar. Tidak dengar. Definisi ijtihad. Apa definisi ijtihad? Kabur aja bang katanya. Hah? Ustaz, definisi ijtihad apa? Mengarahkan seluruh kemampuan abang. Mengarahkan seluruh kemampuan. Hmm. Nah, sekarang syarat-syarat mujtahid itu apa saja? Hah? Syarat-syarat mustahid itu ada pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya, apa saja? Syaratnya apa saja? Bukan pada antum. Hah? Apa saja? Kalau jenengan berbicara ijtihad, tentunya harus tahu syarat ijtihad itu apa. Apa saja syaratnya? Halo, halo. Salah satu syaratnya kita memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran dari segi. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya Memahami bantu kaidah untuk menjawab ya. mengetahui hukum suatu masalah. Ya, ya. Saya bantu. Di dalam apa? Salah satu syarat di situ harus Itu sudah saya sebutkan itu abang. ya salah itu Bapak. Yang jenengan sebutkan salah. Nah, saya bantu. Di dalam salah satu ulumul Quran yang harus dikuasai di situ adalah ulumul istisqaq. Jenengan paham ulumul istisqaq di dalam apa itu hal yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, ilmu istisqaq. Jenengan tahu ilmu istisqaq? Anak kan sudah bilang tadi syarat-syarat mustahid itu sudah ada pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Iya Bapak, artinya apa saja itu syaratnya? Langsung Anak jangan sudah jelaskan tadi memahami Al-Quran, ya, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami kaidah-kaidah penting di dalam memahami dalil. ya. Oke, kaidah-kaidah yang penting yang harus dipahami di situ adalah ilmu istisqaq, Bapak. Jenengan tahu ilmu istisqaq itu apa? Antum jelaskan abangku. Lah, saya tanya terhadap jenengan dulu. Jenengan tahu tidak ilmu istisqaq itu apa? Makanya antum jelaskan. Ya, saya Antum ingin kan klarifikasi jenengan tahu atau tidak dulu. Kalau tidak saya akan Hah? Antum kan mau jelaskan ini. Ya, makanya begini Ustaz, kalau misalkan jenengan ini tahu, maka saya tidak mungkin untuk menjelaskan. Tapi kalau jenengan tidak tahu, maka saya akan bantu untuk memberikan ilmu. Jenengan tahu tidak apa ilmu istisqaq itu? Tidak, misalkan. Ya, maka saya akan jelaskan. Anak tidak tahu. Oh, oke, saya jelaskan ya. Saya kira tahu ilmu dalam bab ijtihad. Saya jelaskan. Ijtihad salah satu yang harus diketahui di situ adalah istisqaq. Istisqaq di situ mempunyai 3 cabang. Oke. Istisqaq di situ mempunyai 3 cabang. Yang cabangnya di situ adalah ilmu badi bayan ma'ani. Badi bayan ma'ani ini ilmu apa, Bapak? Bahasa. Aduh, bahasa itu mantik, Bapak. Oh, balago ya. Ah, gitu. Ilmu balaga. Jenengan tahu apa itu badi bayan ma'ani? Tadi kan Ana sudah bilang tidak tahu, abang. Antum jelaskan. Kenapa tanya lagi, ya Allah? Ya. Jadi begini, Bapak. Istisqaq itu mempunyai 3 cabang. Ya. Istisqaq itu mempunyai 3 cabang. Cabangnya itu adalah ilmu badi bayan ma'ani. Lah, makanya di situ ada istilah majas. Lah, majas di situ tentunya katanya di dalam Al-Qur'an. Lah sehingga bentuk ijtihadiyah ya. Bentuk ijtihadiyah para ulama tentunya kalau berbicara ijtihadiyah lafziyah maka jelas tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Jenengan percaya itu ijtihadiyah akan tapi jenengan menyampingkan bid'ah hasanah. Sementara apa itu ijtihad lafziyah itu adalah perihal menyikapi Al-Qur'an dan hadis yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Itu ijtihadiyah lafziyah.
Kesimpulannya begini Bapak, jenengan menolak bid'ah hasanah tapi jenengan memprokan terhadap ijtihad. Ijtihad itu ada ijtihad lafziyah. Ijtihad lafziyah itu adalah perihal yang disampaikan oleh para ulama ketika tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Lah, makanya Bapak ada hadis sebagaimana saya sampaikan tadi, ya Rasulullah kata Sayyidina Ali, inna zalabina amrun laisa fil kitabi was sunnati bayanu amrin wala nahyin fa kaifa ta'murun. Wahai Rasulullah kata Sayyidina Ali, ini warijaluhu thiqah. Ini warijal. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, ketika ada perkara baru, yang mana perkara baru tersebut itu tidak ada perintah dan larangan dalam Al-Qur'an begitu benar begitu kan. kan terhadap baginda Nabi dijawab oleh baginda Nabi, syawiru fihil fuqaha wal abidin wala tamdu fihi ra'ya khasatin. Jadi kata baginda Nabi bukan langsung tinggalkan itu perkara bid'ah, itu perkara hal yang tidak pernah saya lakukan, tinggalkan. Bukan seperti itu Bapak jawaban baginda Nabi, akan tetapi syawiru fihil fuqaha wal abidin wala tamdu fihi ra'ya khassatin. Saya terjemahkan. Kata baginda Nabi disuruh untuk konsultasi bagaimana ijtihadiyah para fuqaha. Itulah. Fuqaha bagaimana menyikapi hal tersebut. Ini ijtihadiyah. Jadi sangat-sangat pelin-pelan menurut saya ketika mengiyakan ijtihad tapi mengkontrakan terhadap bid'ah hasanah. Seperti itu. Sementara ijtihadiyah lafziyah itu ranahnya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Aduh, kemana lagi nih orang? Hilang boleh. Ada hilang teman-teman. Kiingatkan bola. Semoga saja tidak diturunkan. Dijeda lagi. Nah, bentar dulu. Terkait dengan hadis gaib dan hadis palsu, Bang. Bang